Akankah artificial intelligence yang menulis puisi atau novel melampaui kualitas pemenang Nobel sastra? Akankah artificial intelligence yang mengolah musik akan lebih memukau dibandingkan karya-karya Mozart dan Beethoven? Atau lukisan yang menggunakan asisten artificial intelligence pada waktunya melampaui kekaguman kita atas karya-karya Van Gogh dan Rembrandt? Ini pertanyaan yang sah kita eksplor karena bukan saja sudah datang era artificial intelligence di pekarangan rumah kita, tapi juga karena data. Ini data di tahun 1997, 27 tahun yang lalu kita sudah membaca berita saat itu. Garry Kasparov, pemain terhebat catur saat itu, juara dunia catur saat itu di tahun 97 sudah dikalahkan oleh Deep Blue dalam 6 babak pertarungan. Padahal Deep Blue jika kita lihat dari kacamata sekarang itu bentuk artificial intelligence yang sangat sederhana. Tapi dia sudah bisa mengalahkan juara dunia. Kini di tahun 2024 aplikasi catur jauh lebih canggih lagi bernama Stockfish. Dan kekuatannya, kehebatannya 5-10 kali lebih kuat dibandingkan Deep Blue. Sengaja saya mengambil contoh catur karena memang di dunia ini pertarungan antara manusia melawan artificial intelligence itu bisa dilakukan. Di tahun 2024 ini kita bisa membandingkan elo rating pemain catur. Elo rating itu bisa dikatakan standar ukuran dari kualitas pemain catur. Sekarang ini yang tertinggi di dunia elo ratingnya adalah juara dunia Magnus Carlsen dengan elo ratingnya 2882. Sementara Stockfish di tahun yang sama elo ratingnya 3880. Kita bisa bayangkan elo rating Stockfish itu 1000 lebih tinggi dibandingkan elo rating pemain catur terhebat di dunia saat ini. Itu terjadi di dunia catur dan apakah juga ini akan terjadi untuk karya-karya kreatif lainnya. Dan memang sekarang ini kita melihat aplikasi artificial intelligence sudah melakukan revolusi dalam dunia industri kreatif. Mereka sudah mulai banyak digunakan oleh para kreator kita, baik itu penulis, pelukis, musisi, game developer, ataupun itu video dan film maker. Contohnya misalnya ini ada buku yang ditulis oleh artificial intelligence. Buku itu bahkan sekarang sudah memperoleh best seller di Amazon.com. Judulnya Bob the Robot Exploring the Universe. Banyak lagi judul-judul buku lain yang sepenuhnya juga ditulis oleh artificial intelligence yang juga sudah bestseller, artinya disukai dan dibeli oleh banyak orang. Di dunia lukisan, bahkan saya sendiri punya pengalaman membuat lukisan dengan asisten artificial intelligence. Tempo hari ketika datang Paus Fransiskus, lukisan ini digelar di Galeri Nasional dan sudah menjadi berita bahwa lukisan yang dibantu oleh asisten artificial intelligence itu
bahkan diberkati oleh Paus Fransiskus. Satu diberkati di katedral, satu lagi diberkati yang unik sekali di tengah jalan di depan galeri nasional itu, dan itu sudah menjadi berita. Karena itulah inilah yang menjadi alasan bersama kita membuat satu forum, satu lembaga bernama Kreator Era AI, Kreator Era Artificial Intelligence. Ada 3 alasan utama mengapa kita membuat lembaga ini. Pertama adalah ini forum kita untuk belajar bersama, berkolaborasi dengan artificial intelligence. Para kreator yang tanpa gunakan AI, ini akhir zamannya, ini adalah bab terakhir bagi mereka, karena selanjutnya para kreator yang akan dominan adalah mereka yang berkolaborasi, bekerja sama dengan artificial intelligence. Dalam rangka kita belajar bersama, maka forum ini nanti akan membuat beberapa kali training, workshop, diskusi bagi kita untuk saling sharing informasi. Tujuan kedua adalah forum ini juga kita bisa mengupgrade karya kita. Tanpa sentuhan AI, katakanlah nilai dari karya kita itu 6, dengan sentuhan AI dia bisa melompat menjadi 8, menjadi 9, atau kalau nilainya 4, dengan sentuhan AI dia bisa melompat menjadi 6, menjadi 7. Dengan AI juga kita tidak hanya bisa membuat karya secara cepat sekali, karena AI itu dia bisa menghitung dan menyajikan jutaan informasi kepada kita dalam hitungan detik. Tidak saja dia bisa mengupgrade karya kita, tidak saja dia bisa membuat kita lebih produktif dan lebih cepat, tapi juga dia bisa membuat kita lebih inovatif untuk mengeksplor hal-hal baru yang dibawa oleh artificial intelligence. Tujuan ketiga adalah dengan forum ini juga kita bisa mengeksplor kemungkinan sisi komersialnya. Sehingga karya kita pun bisa lebih komersial. Mengapa kita meyakini ini? Karena teknologi baru juga akan membawa hal baru dan kita akan menjadi generasi pertama yang akan mengeksplor ini, termasuk juga mengeksplor kemungkinan sisi komersialnya. Per hari ini, Kreator RAI sudah terbentuk di 6 pulau dari barat sampai ke timur dan di berbagai provinsi dari Aceh sampai Papua. Ini lembaga bukan asosiasi tapi lebih ke forum yang longgar sekali sehingga bebas bagi kita untuk keluar dan masuk karena memang tujuannya lebih untuk bersama-sama kita sharing informasi. 10 tahun dari sekarang atau mungkin 20 tahun dari sekarang, forum ini mungkin akan dikenal termasuk generasi pertama yang membuat kreator di Indonesia berkolaborasi dengan artificial intelligence.